Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Tinggal dalam Hadiratnya, 30 hari di hadirat Tuhan. Dan hari ini adalah hari ke-27 untuk kita boleh ada dalam anugerahnya. Mari persiapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Dia, meninggikan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Mari kita datang kepada Dia. Mengawali doa kita pada pagi hari ini satu pujian yang berkata, selidiklah akan aku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Dan kita percaya Tuhan melihat kita, mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita, sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan. Syukur bagi ketahuilah
mengubahkan, menguatkan, dan meneguhkan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, ada kekuatan, ada pengudusan, dan menjadikan kami semakin lebih mengerti rencana-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kuduskan kami, layakan kami, semua anak-anak-Mu yang boleh menyembah pada pagi hari ini. Kami percaya anugerah kekuatan sukacita, damai sejahtera ada dalam kehidupan mereka, dan mereka merasakan kehadiran Tuhan yang meneguhkan, meneduhkan setiap hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mari siapkan hati kita untuk kita lebih lagi datang kepada Tuhan, untuk kita boleh menyembah Dia. Karena hanya Tuhan yang kudus selama-lamanya, dan hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, karena Tuhan sudah menguduskan setiap kami. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Dan ku tahu Tuhan segala kelemahanku
setiap kami Tuhan. Seperti Raja Wali yang membiarkan, mengizinkan anak Raja Wali itu diproses, dijatuhkan. Tapi di saat itu hidup Raja Wali mengangkat dia tinggi dan tidak membiarkan anak Raja Wali itu jatuh sampai ke bawah. Demikianlah hidup kami Tuhan. Engkau mengangkat kami naik terbang tinggi untuk tetap kuat melewatinya bersama dengan Engkau. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Biar pagi hari ini ketika takut melanda setiap kita, kita berkata, aku tidak takut karena Tuhan menjagaku dan memelihara hidupku. Kuasa berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Engkau besar, Engkau Maha Kuasa. Kami percaya, kami tidak takut. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah pembela dalam hidup kami. Kami tidak akan takut karena kami tahu Tuhan perlindungan kami. Karena itu biarlah setiap kami tetap memandang kepadamu. Biarlah setiap kami hanya percaya kepada Tuhan. Mari terus berjuang, terus setia. Hadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh.
pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan hati Tuhan. Itu kerinduan kami, ya Tuhan. Biarlah kami mengasihimu, mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwa. Mampukan kami mengiringmu sampai kau datang kembali, ya Tuhan. Ini kerinduan setiap kami, mengasihimu. Amin. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk Menyenangkan hatimu senantiasa itu yang kami mau, dan kerinduan kami. Asalkan kami mau, Tuhan akan memampukan kami. Terpujilah Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu ya dan amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan pengurapan-Mu turun atas setiap kami tanpa terkecuali. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita telah menaikkan pujian bagi Tuhan, kita sudah menyembah, kita sudah bermazmur bagi Tuhan. Dan saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hari ini adalah hari ke-27 dalam program 30 hari di hadirat Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas firman Tuhan dalam Mazmur pasal 27. Amin. Mazmur pasal 27. Besok hari Mazmur pasal 28. Hari Minggu Mazmur pasal 29. Dan hari Senin kita akan menuntaskan di hari ke-30 dalam Mazmur 30. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan itu sudah pasti. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Barang siapa percaya, dia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat, sorga menjadi bagian kita, dan kita terus melakukan firman Tuhan. Tetapi persoalannya adalah banyak orang percaya, dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak mempercayakan kehidupannya secara total kepada Tuhan.
Apalagi dengan situasi sekarang ini. Sulit sekali karena goncangan tantangan yang ada di depan membuat setiap orang sulit untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan, menyerahkan secara total kehidupannya kepada Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudaraku sekalian dan saya adalah orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Satu ayat firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, semua manusia pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Namun setiap orang pasti memiliki respon yang berbeda-beda dalam menghadapi masa sulit, dalam menghadapi masalah tersebut. Ada orang-orang yang berusaha mengatasi masalahnya, ya, dengan mencari jalan keluar, dengan mencari cara, dengan cara berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ada yang pasrah, ya sudah, jalani saja. Tetapi ada juga yang putus asa. Bahkan ada orang-orang yang meresponinya dengan tetap berharap, dengan tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud, maka terkenal dengan Mazmur Daud. Ditulis oleh Raja Daud saat dia sedang mengalami masa sulit yang luar biasa. Maka di tengah himpitan masalah yang dihadapinya, sehingga Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Bahkan dikatakan di ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Daud berkata seperti ini. Aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Di tengah kegoncangan ini, di tengah kegoncangan yang ada, Daud berani berkata, aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Daud ingin menyatakan bahwa banyak tantangan yang datang dari mana saja, yang mungkin terjadi dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tantangan itu bisa saja datang dari orang-orang di sekitar kita yang berniat jahat untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita, ya. Masalah atau persoalan yang sedang terjadi, yang kita alami hari-hari ini. Bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kita kasihi, mengalami hal-hal di mana kita diproses oleh Tuhan. Bahkan kita bertemu dengan orang-orang yang iri, yang dengki, yang berusaha menfitnah kita. Banyak lagi masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah apa? Sakit yang gak kunjung sembuh. Masalah ekonomi yang mengguncang semua orang. Hari-hari ini banyak yang konseling, banyak yang cerita share. Kayaknya Bu Elizabeth gak kuat jalani hidup. Rasanya ingin marah dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak tolong. Rasanya ingin tinggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan pagi hari ini proses penampian Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai pengiringan kita yang sudah begitu panjang, tetapi di tengah kegoncangan hari-hari ini, akhirnya kita jatuh, akhirnya kita tinggalkan Tuhan, akhirnya iman kita mulai hancur.
karena situasi yang ada, dan yang senang adalah si iblis. Dia senang karena semakin banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ketika yang saya katakan tadi, ayat-ayat yang dialami ya, seperti tadi dikatakan ada yang berusaha musuh yang menghancurkan, masalah persoalan yang dihadapi, orang-orang yang iri, dengki. Sebenarnya sikap yang harus kita miliki adalah harus tetap percaya kepada Tuhan, tetap bertekun mencari Dia. Amsal 8 ayat 17 berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita harus menjaga setiap kehidupan kita supaya kita tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tak seorang pun tahu hari esok. Karena itu hari yang kita jalani hari ini disyukuri saja. Karena itu Alkitab menasihati kita, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Di Amsal 27 ayat 1. Manusia hanya bisa meramal, merancang, dan membuat perkiraan-perkiraan. Tapi hanya Tuhan yang tahu pasti. Kita boleh merancang. Tuhan, aku mau merancang kehidupanku. Aku rindu seperti ini. Aku mau buat seperti ini. Nanti rumahnya mau seperti ini. Anak-anakku sekolahnya mau seperti ini. Tapi Alkitab katakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Haleluya. Saya sangat suka ayat ini. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Sebab hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Dalam Ulangan 29 ayat 29. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jalani hidup ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hidup ini penuh tantangan, proses ya. Masalah yang tak kunjung selesai, sakit penyakit yang belum disembuhkan, masa depan yang gak jelas menurut kita. Kita sebagai orang tua mungkin sudah pusing, stres dengan anak-anak. Tapi kita lihat seringkali, bahkan banyak orang yang menempuh segala cara untuk mencoba melihat masa depannya, bukan bertanya kepada Tuhan, bukan bertanya di saat doa kepada Tuhan, tapi bertanya kepada orang-orang yang salah, kepada dukun, kepada paranormal, bahkan mencari kekuatan, perlindungan, jalan keluar yang bukan daripada Tuhan. Tetapi sesungguhnya sebagai orang percaya, kiranya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan diri kepada Tuhan ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, ketika kita menyerahkan rasa takut kita, ketika kita menyerahkan sakit hati kita, ketika kita menyerahkan masalah, ujian, tantangan, persoalan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita nggak kotak-katik lagi, kita nggak tarik lagi, kita nggak ragu. Ketika kita serahkan, biarkan Tuhan yang mengambil alih sepenuhnya. Artinya kita mempercayakan hidup secara total. Mari kita belajar bersama dari apa yang dilakukan oleh Raja Daud, yaitu tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan kebaikannya sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi. Seringkali masalah membuat kita menunduk, berkata, Tuhan, aku gak sanggup lagi. Pekerjaanku udah habis temponya, habis kontraknya. Bagaimana hidupku dan anak-anakku? Apa masalah kita? Apa lawan kita? Lawan itu berbicara tantangan kita, ujian-ujian yang ada, persoalan-persoalan yang ada. Sehingga seperti pujian tadi, sekarang tegaklah kepalaku,
hadapi lawanku yang berjalan di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada yang menyakiti, ketika ada yang mengecewakan, kita berkata, sekarang tegaklah kepalaku. Aku tetap memandang ke depan. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tidak melihat selalu ke dalam diriku ada rasa minder, rasa gak percaya. Tapi fokusku hanya kepada Tuhan. Bahkan mulutku tetap memuji Tuhan. Aku tidak akan mengeluarkan sungut-sungut. Aku tidak menyalahkan keadaan. Aku tidak menyalahkan istri, suami, anak-anak, mertua, menantu, semua. Bahkan tidak menyalahkan Tuhan. Karena kepalaku, pandanganku, ku arahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, pesan Tuhan selama 30 hari ini salah satunya adalah jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan hadiratnya selama engkau dan saya hidup, selama engkau dan saya ada sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kita percaya bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan, dan kita berkata, aku tidak takut karena Tuhan bersama denganku dan aku tetap memandang kepada Dia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Jika hari-hari ini kami mengalami satu proses yang luar biasa, jika anak-anakmu mengalami satu proses di mana hasil pemeriksa kesehatan mungkin berkata tidak ada lagi harapan, kondisi keuangan yang begitu sulit, usaha-usaha diambang kebangkrutan, atau rumah tangga yang sedang porak-poranda bahkan seakan tidak dapat dipertahankan lagi. Tapi hari ini kami belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena Engkau benteng hidup kami. Kami tidak takut. Kami tidak gemetar. Karena Tuhan bersama dengan kami. Dan kepala kami angkat di hadapan-Mu. Kami memandang hanya kepada Tuhan. Karena itu biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Bahwa kami tidak akan takut. Bahwa Tuhan adalah perlindungan kami. Dan kami mau tetap melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan tetap percaya sepenuhnya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mari siapkan hati kita kembali untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menaikkan pujian kita kepadanya. Kita belajar percaya di saat kita tidak mengerti, Bapak Ibu. Mari percayakan hidup kita, serahkan secara total. Engkau mau teriak, engkau mau nangis, engkau mau mengeluarkan isi hatimu, Tuhan, aku gak sanggup. Tuhan, aku tidak mengerti dengan jalan-jalan yang ada. Nangis di hadapan Tuhan, teriak di hadiratnya. Jama jumbai-jubahnya, minta sesuatu dari Tuhan, mohon belas kasihannya, tetapi dengan percaya sepenuhnya. Tuhan, biarlah kami menuntaskan hari-hari kami bersama dengan Engkau, dan biarlah kami tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dari hatimu naikkan pujian ini. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat,
berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya
sikap hidup yang mempercayakan hidupnya secara total, itu ada di dalam kami. Mari kuatkan setiap anak-anak melewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan jika ada perkataan-perkataanmu yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Bahkan perkataan-perkataan yang tidak benar, yang iblis bisa pegang apa yang engkau katakan. Hujatan-hujatan kepada manusia, bahkan kepada Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan, supaya tidak ada penghalang untuk Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidupmu. Berkati setiap pekerjaan, usaha, karir, bahkan setiap ibu rumah tangga, semuanya tetap dalam anugerah-Mu. Mampukan setiap kami anak-anak-Mu melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu. Yang sedang mengalami hati yang sakit, Tuhan angkat setiap akar kepahitan itu. Dan mereka boleh melepaskan pengampunan. Hari ini yang Tuhan tambahkan satu usia lagi. Di hari jadi anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan menyertai. Dan jadikan mereka kuat ketika Tuhan mempercayakan kembali kehidupan hari ini. Ada tanggung jawab yang besar, ada hal-hal yang harus dikerjakan, dan biarlah semua dilakukan dalam ketepatan. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur dan meteraikan apa yang boleh kami lakukan lebih kurang 1 jam ini. Biarlah boleh naik di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, korban syukur yang menyukakan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Segala pujian, kemuliaan, pengagungan, penghormatan kami berikan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Siapkan hati kita, kehidupan kita untuk terima berkat Tuhan pagi hari ini. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Bapa di surga tercurah buat kehidupan saudara sekalian dimanapun berada. Pagi hari ini Tuhan memberkati engkau, Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan memulihkan hatimu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, memberkati apa yang kau kerjakan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi buat setiap kita. Dan jangan lupa untuk esok hari kita kembali menyembah Tuhan. Dan pastikan setiap kita menyembah Dia di pagi hari ini, siang hari, sore hari, atau malam hari di tengah aktivitas. Bapak Ibu bisa terus belajar menyembah, bermazmur. Buka YouTube yang ada atas nama Elizabeth Rumiris. Pastikan setiap kita semakin bergelora di hadapan Tuhan dan semakin mengerti kehendaknya. Tetap percaya, tetap semangat, tetap cari Tuhan, dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.